Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Pertama, puji dan syukur kita limpahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kita kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, perkenalkan sebelumnya, nama saya Adli Muhammad dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 6. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan coba sedikit berbagi, dan alhamdulillahnya pada saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini sangat luar biasa sekali untuk kita manfaatkan waktu ini, khususnya di bulan ini, apalagi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita ada di klik 1 atau klinik Al-Quran 1, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman terkait dengan bahasan tajwid. Yang kedua, pada kesempatan kali ini insya Allah bahasan yang akan saya jelaskan ini berada pada tataran yang sifatnya praktikal. Terkait dengan teoretikal dari tajwid, insya Allah teman-teman nanti bisa silakan browsing secara pribadi. Yang pastinya teori-teori terkait dengan tajwid teman-teman tinggal pastikan referensinya berasal dari sumber yang terpercaya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan praktek. Namun insya Allah saya akan memberikan kilasan sedikit terkait dengan apa itu tajwid. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasannya tajwid ini adalah ilmu yang membahas terkait dengan bagaimana pengucapan huruf-huruf yang ada di Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum bacaannya dan juga sifat-sifat hurufnya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk, teman-teman. Tajwid sendiri itu terbagi ke dalam beberapa komponen. Bisa kita lihat ke papan tulis, teman-teman. Saya sudah memasukkan 4 poin penting yang insya Allah mudah untuk teman-teman ingat. Yang pertama ada hukum bacaan, kedua ada makhorijul huruf, ketiga ada sifat-sifat huruf, dan yang terakhir bacaan gharib. Nah, pada kesempatan kali ini tajwid kita akan berfokus kepada hukum bacaan, teman-teman. Terkait dengan 3 poin selanjutnya, ketika nanti ada kesempatan insya Allah akan kita bahas. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya terkait dengan hukum bacaan, teman-teman. Sebelumnya kita tahu bahwa di Al-Quran ini hukum bacaan sendiri kita harus pahami dulu bahwa di Al-Quran terdapat yang namanya huruf hijaiyah dan juga komponen pelengkapnya yaitu harokat-harokat. Nah, ketika kita ingin mempelajari hukum tajwid, kita sudah harus pastinya selesai di bagian huruf hijaiyah, dan saya percaya teman-teman sudah selesai di situ. Sekarang kita akan membahas khusus di bagian harokatnya, yang mana harokat inilah yang menghubungkan antara satu huruf dengan huruf lainnya, dan setiap penghubungan tersebut itu memiliki hukumnya masing-masing, teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan berbicara masalah yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan juga tanwin. Nah, teman-teman bisa lihat di depan, ini yang dinamakan dengan nun sukun dan juga tanwin, yaitu nun sukun dan tanwin, yang mana tanwin ini di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu pertama 2 garis ini yang bisa kita sebut, yang di atas yaitu fathatain dan yang di bawah kasrotain, lalu yang satunya lagi adalah dumatain. Nah, hukum nun sukun dan tanwin sendiri dibagi menjadi 5 hukum, teman-teman. Yang pertama yaitu izhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat ikhfa hakiki, dan yang terakhir yaitu iqlab. Nah,
kita akan memberikan batasan terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas terkait dengan izhar halki. Oke, izhar halki sendiri teman-teman itu adalah hukum bacaan yang mana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada di sini teman-teman, yaitu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Ketika di dalam Al-Quran terdapat, kita temukan adanya huruf nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka hukum bacaannya dijatuhi seperti ini teman-teman, dibacanya tidak dengung. Nah, nanti pada bahasan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana contoh pembacaannya. Oke, pada sesi 1 ini dicukupkan sampai sini terlebih dahulu. Oke teman-teman semua, kembali lagi saat ini di sesi kedua. Insya Allah saya akan langsung menjelaskan terkait dengan tajwid dengan memberikan beberapa contoh-contoh yang sudah saya tuliskan di depan. Nah teman-teman, sedikit ingin memberitahu bahwa saya di sini sudah membawa buku belajar mudah membaca Al-Quran. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi, ini bisa dijadikan referensi. Teman-teman bisa langsung coba untuk cari ketika memang serius untuk belajar tajwid. Oke teman-teman, di sini ada sekitar 8 contoh dengan setiap contohnya diwakilkan oleh huruf-huruf yang masuk ke dalam kategori huruf izhar halki teman-teman. Di sini sudah ada huruf ghain, ha, hamzah, ha, kha, dan juga ain teman-teman. Nah, sedangkan yang dua ini adalah contoh khusus untuk tanwin teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk di contoh pertama teman-teman. Di sini ada ghain, bisa dilihat teman-teman, min ghilin teman-teman. Jadi ketika min nun sukun bertemu dengan gha, maka bacaannya adalah min ghilin. Jadi sesuai dengan kaidahnya tidak ada dengung, maka dibacanya langsung, transisinya cepat, min ghilin. Jadi tidak ditahan min ghilin, tetapi min ghilin. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu huruf ha, min hadin. Min hadin, nun sukun bertemu dengan huruf ha, yang mana huruf ha ini merupakan salah satu huruf dari izhar halki. Oke, begitu juga dengan contoh berikutnya, yaitu man amana. Man amana, nun sukun bertemu dengan hamzah. Lalu yang kelima maksudnya, yanhituna, nun sukun bertemu dengan huruf ha, dibacanya menjadi yanhituna. Yanhituna, transisinya cepat, tidak ada dengung. Lalu selanjutnya kha, min khaufin. Min khaufin, nun sukun bertemu dengan huruf kha. Dan yang terakhir ialah nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ini terdapat di surah Al-Fatihah, yaitu an'amta alaihim. Nah, keenam contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah contoh ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar halki. Sedangkan 2 contoh terakhir ini khusus untuk tanwin, yang mana di sini ada ghasiqin idza waqaba, yang mana qin di sini terdapat kasroh tain bertemu dengan salah satu huruf dari izhar halki, yaitu huruf hamzah. Jadi teman-teman bisa membacanya seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu tidak ada dengung, transisinya cepat. Ghasiqin idza waqaba, ghasiqin idza waqaba. Dari huruf qa ke huruf hamzahnya tidak ada dengung. Dan yang terakhir ialah alimun hakimun.
Dummatain bertemu dengan huruf H, sehingga bacaannya menjadi alimun hakimun, bukan alimun hakimun. Nah, jadi inilah beberapa penjelasan dengan contoh-contoh yang sudah saya tulis terkait dengan hukum bacaan dan juga praktek langsung ketika teman-teman menemukan case-case seperti ini di mana nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf izhar halki. Kuncinya yaitu tidak ada dengung dan transisinya cepat, teman-teman. Dan perlu diingat dan diulas kembali, tadi sudah ada beberapa contoh-contoh beberapa huruf izhar halki, yaitu ghain, ha, alif, ha, kha, dan juga ain. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita ke depannya. Ketika ada kesempatan lagi, insya Allah kita akan lanjut membahas hukum-hukum nun sukun dan tanwin yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah, itu datangnya dari saya sendiri dan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.